Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Jamaah salat subuh rahimahullah. Semoga pengawasan atas kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Saat ini pun kita melaksanakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Al-Fatihah kita baca sendiri. Mungkin paham dan doa sholat kita jadi paham apa yang kita bahas pun jamaah salat subuh rahmatullah. Di sini insyaallah paling tausiah apa nasi ABCDE mungkin karena materi sambung pulau saya namun berkaitan dengan mengatur lagi MPI baru grup yang biasa pulau Sudani saya juga salah satu pengumuman bilik dinten menika dinten 1 kali 3 September wonten undangan pengajian dari Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Ya, wonten cabang pinggir sama wonten rombongan-rombongan ini jadi tindak pengawasan dari Muhammadiyah wonten Dr. Wahidin Sudiro Soto dan Masjid Agung Sleman. Kita berikan kereta mini. Mungkin wonten rombongan yang ramekaken mengyungi jamburi jatah yang istilahnya merupakan saya dan matur nuwun dibanding pengatur kalau kesempatan ini dari tambal dapur alif bilang sambung ini kalau ini kampung dan dono yang
Bapak Ibu paringaken kula ngaturaken abdi mawon lan saderek jazakumullahu khairan katsiran. Mugi Allah paring piwales kesaenan ingkang langkung kathah. Salahipun kula aturaken di matur dan relawan. Allah jam menika sampun siap, alhamdulillah sampun siap. Wis narapan muga semua sawage berarti saran mugi saja. Barokah tentang puluhan panjenengan sedaya puluhan panjenengan sedaya. Dan salahipun akan Bapak Sidin atau dan saking dan Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang mulia, izin saya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya dan ditugasi oleh Ustadz Janadi pagi hari ini. Mungkin ulangan bagi yang sudah mendengar, ulangan bagi yang belum ya pertama kali. Memang pepatah itu kaji itu bisa lancar karena diulang. Sholat 5 waktu itu pun kalau tidak diulang-ulang ada nanti kerepotan kita 1 atau 2 kewajiban yang tertinggal. Oleh karena itu ulangan itu bagi kita merupakan hal yang harus, bukan hal yang wajar, tapi hal yang harus. Izin pagi hari ini materi sudah saya sampaikan kepada jamaah ya, Kasto Media Komunikasi, yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat tertulis dan ayat yang tidak tertulis tentang perumpamaan atau contoh baik yang tersirat maupun yang tersurat. Contoh yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita untuk disimak. Ada surat lebah yang berkaitan dengan kehidupan lebah. Ada surat-surat yang lain yang berkaitan dengan kehidupan alam nyata. Itu sanepo. Sanepo yang menjadi cermin pelajaran buat kita sekalian. Sungguhnya ada hal-hal yang perlu dicermati untuk kita ambil intisarinya. Saya tidak membacakan secara lengkap apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Janadi kepada panjenengan sami. Saya mengambil surat Al-Ankabut ayat 43 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka amsalu nadribuha linnasi wa may yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kata kuncinya di situ adalah dibuatkan untuk manusia, bagi manusia yang mau menggunakan ilmunya, bagi yang berilmu. Berarti dalam kehidupan ini kita harus menjalani dengan ilmu. Ilmu merupakan prasyarat untuk memperoleh, untuk mengudari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat dan melalui yang terbentang di alam semesta.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat yang lain di ayat yang ke-89 Al-Isra, Allah juga menyampaikan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wa aba aksarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari. Nah, pripun malih paham pun boten, serak kali Al-Quran pun boten, ajeng mengambil sanipo ingkang wonten ing Al-Quran ya. Kalau begitu prasyaratnya harus membaca Al-Quran. Kan ngoten iki Mas Indra. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dan di dalam Al-Quran ini banyak contoh-contoh, banyak pelajaran. Kita ambil satu pelajaran ya. Pohon kelapa misalnya. Kenapa Allah menciptakan pohon kelapa? Kita tidak tanya langsung kepada Allah, tapi sudah bisa memahami pohon kelapa itu di samping memang diperlukan oleh manusia kelapanya bagi kehidupan kita, tapi sesungguhnya ada pelajaran yang ada pada pertumbuhan, ada pada pohon kelapa itu sendiri. Coba Bapak dan Ibu sekalian bayangkan, bagian mana pohon kelapa itu yang tidak bermanfaat? Akarnya bermanfaat untuk kosmetik, untuk obat. Batangnya sangat bermanfaat. Saya pernah ke Nias itu dulu 3 tahun itu pohon kelapa itu, batang kelapa itu tidak digunakan. Kalau tempat kita kan sudah meteran ya, harganya meteran. Apalagi bagian yang bawah yang sudah tua ya. Di sana hanya dibuang untuk apa? Orang Nias itu mecel pohon juga karena media yang lain yang bisa dipakai untuk gegenen itu ya, selain itu tidak ada manfaatnya seolah-olah. Tapi datang orang Jawa ke sana membawa singsu, membawa alat yang bisa ngerajang lalu bisa membentuk sehingga bisa menjadi alat mobiler. Wah, disenengi, wis atos, awet, tahan bubuk ya. Memang ayat Allah tadi bagi orang-orang yang mau. Nah, ini mau apa? Mau membaca, mau berikhtiar, mau mengilmui kehidupannya itu. Hidup tidak hanya waton koyo hewan. Kemudian bagian yang lain lagi, coba bayangkan. Kelapanya. Kelapa saja kalau dibagi-bagi itu ada bagian-bagian. Kelapanipun, dagingipun, kagem nopo banyak ya. Kemudian apanya? Bathoke itu bahan untuk arang. Arang itu yang paling keras adalah bathok kelapa, tempurung kelapa. Sabunnya, kalau mau memanfaatkan sabun itu untuk energi tumbuh-tumbuhan, dikum, paringi nopo EM4, wah niku bahan untuk mensugesti tumbuhan sehingga bisa tumbuh subur. Dan mboten percaya dijajal nih, timbang tuku urea dan lain-lain. Bahkan itu bisa memperkuat akar pohon. Janure, bitinge, dan lain-lain. Ini pelajaran yang hebat. Ini baru satu pohon. Ya. Kita ambil pohon pisangnya. Pohon pisang itu sesungguhnya juga merupakan pelajaran buat kita sekalian. Bahkan di dalam kehidupan pohon pisang
pisang itu ada semboyan. Ora bakal mati yen durung woh. Ngoten kan? Eh, kecuali diserang ya penyakit atau diserang oleh virus. Kecuali itu berbeda ya. Pohon pisang itu tidak mau mati sebelum dia woh. Baru mati. Artinya memberikan pelajaran kepada kita, hidup ini harus punya arti, harus memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada alam, bahkan kepada Allah, kepada Tuhannya yang menciptakan juga harus memberikan sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang lain juga seperti itu. Ya. Pohon-pohon yang pohon beringin misalnya. Pohon beringin itu mengapa? Daunnya rindang, pohonnya lentur, cabang-cabangnya bisa ya, berserak ke kiri dan ke kanan. Kok seperti itu? Lalu woi kok ciri-ciri nggih Mas Indra? Gede sak waloh-waloh niku kan. Ini juga punya pelajaran buat kita sekalian. Coba kalau di bawahnya berindang Mas Indra wis keselenteng sabin. Istirahat di bawahnya. Wasak waloh-waloh terus nibani yang sedang berteduh di bawahnya pripun iki? Pelajaran apa mboten ngeten iki? Iya iya. Nek wite gede iki wangune ya wae gede ngoten iki menurut nalar manusia. Coba wit waloh-waloh niku kok pohonnya cilik itu woi gede luar biasa. Kan tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon waloh nggih. Tidak ada. Kok isane wite melur cilik. Woi. Nah, iya. Coba ambil intisari pelajaran apa yang ada di situ. Kemudian padi juga seperti itu. Saat ini ada padi napa IR32 niku ya sing rada lenggak niku. Kula pun heran. Mas Sugiman ini kok wite ngelenggak-enggak ini napa? Nggih wonten isine ada. Cuman belum kita temukan ngelenggak wonten isine. Nek umume niku kan makin merunduk karena menahan beratnya butiran padi itu merunduk, makin merunduk itu makin banyak isinya ya, patah dulu gitu kan. Rupanya itu ada lagi yang harus kita pikirkan, ngelenggak tur berisi. Wah, ini pelajaran buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki pohon nau, pohon apa nih? Aren. Kan ada pelajaran juga ya. Niku woe niku nek bulan Ramadan niku digawe kolang-kaling. Kolang-kaling. Gatal tetesane napa niku gatel. Ning wonten faedah yang lain itu gatal itu juga jika kita cermati mengapa gatal? Nek kula le nemok itu karena letaknya tidak sembarang orang bisa merangkuh, bisa mencapai itu. Jajal nek sak nggon-nggon niku wonten pohon aren lan gateli bocah-bocah pripun ya. Letaknya itu di tempat-tempat yang tersembunyi, yang tersingkir. Pereng-perengane kebone Mas Indra niku. Ya. Tapi niranya luar biasa, niranya. Badek ini luar biasa. Cekrah-cekrih kados awake dhewe niki nek ngombe niku nira, apalagi nira yang belum direbus langsung ces hilang le gerok-gerok ngeten niki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kehidupan yang lain. Bagaimana kehidupan rumput yang diinjak-injak tapi tidak jerit-jerit. Ning terus bangun lagi, semangat lagi,
Itu juga merupakan pelajaran buat kita. Rumput sing kita eming sepele, suket nih, bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk mengaruhi kehidupan kita ini supaya kehidupan kita ini orang geragas, orang gresulo, orang jajal nih awak dhewe paring. Aku ki kok teng kerkes ki awake wah rasa nang masjid dhisik. Ayo pelajaran itu. Seharusnya tidak seperti itu, belajarlah dari rumput. Sudah ditebasi pun dipangkasi bagian atas, tapi tetap tumbuh. Bahkan tumbuhnya itu daunnya lebih bagus lagi. Itu kehidupan tumbuh-tumbuhan. Di dalam Al-Quran, coba nanti pelajari. Banyak kehidupan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan juga seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada surat tentang bagaimana hewan yang dipacu pada pagi hari ini. Ya, pada pagi-pagi, tapi tidak mengeluh dengan keringat, dengan terengah-engah, tapi tetap patuh kepada tuannya. Udah gini kan, di dalam Al-Quran disebutkan. Tahu dia berbalas budi. Tahu dia kepada siapa harus mengabdi. Pelajaran dari kuda. Punya potensi yang luar biasa, yang tidak terkalahkan. Bahkan sekarang ukuran kekuatan mesin saja, berapa kekuatan kuda, ukuran ini. Kuda menjadi pemaju dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada lagi mungkin lebah yang kian kemari tidak merugikan orang, mincok kono mincok ini tidak merugikan orang, bahkan menguntungkan kehidupan yang dialami oleh lingkungannya, membantu penyerbukan, menghasilkan madu ya. Yang madu itu sendiri punya potensi untuk memacu kesehatan manusia. Kemudian ada lagi yang kita eming sepele ning luar biasa. Semut misalnya. Bagaimana kehidupan semut? Bagaimana semut mengatur soft ketika dia berjalan? Wah, ini kan bandingan dengan kehidupan manusia dengan kita. Begitu teratur. Tidak ada yang berani mendahului siapa yang di depannya. Padahal menuju ke tempat yang menghasilkan makanan. Nah, awak dhewe kan wis rebutan, ada pembagian sembako saja. Wah, mertuanya di depan wis dilewati mawon. Ning tendik kok nek tendik insyaallah tidak ada. Kehidupan semut menjadi cermin bahwa kita hidup harus teratur. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat-ayat Al-Qur'an tadi monggo kita, karena materi sudah saya sampaikan kepada panjenengan sami dipun waos, dipun cakaken, insyaallah ada manfaatnya buat kehidupan gundandani awake dhewe lir koses-koses dados yang Islam menikah. Mugi-mugi ada manfaatnya, utamanya mengingatkan kepada saya dan keluarga saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.